Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya dalam tutorial matematika teknik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial orde pertama. Membahas soal-soal ya. Persamaan diferensial atau PDB orde pertama. Sudah saya tampilkan soalnya, ini ada 2 soal saja dulu ya. Perintahnya adalah menyatakan orde, linearitas, dan homogenitas persamaan diferensial berikut. Kemudian periksa apakah fungsi di sebelah kanannya, ini solusinya atau bukan. A, B konstanta. Oke, yang ini aja. Pertama ini Y dy dt min 2 sama dengan 0. Kemudian Y kuadrat min 2T kuadrat sama dengan A. Dan yang kedua, D 2Y dt kuadrat min 3 dy dt plus 2Y sama dengan 0. Y sama dengan A, E pangkat T plus B, E pangkat 2. Nah, pertama untuk soal ini ya, Y dy dt min 2T sama dengan. Untuk melihat ordenya, nah ordenya itu berkaitan dengan turunan tertinggi yang terlibat dalam persamaan diferensial. Di sini ya. Dan ingat ini enggak, yang terlibat kan ini. Ini turunan ke 1 ya. Ini adalah turunan pertama. Karena turunan pertama, maka ya PDB-nya adalah PDB orde pertama atau orde ke-1. Nah, kemudian, ini terkait dengan apa? Dengan orde ya. Jadi orde dari PDB adalah sama dengan orde dari turunan yang tertinggi yang terlibat. Ya. Kalau turunan pertama ya berarti orde pertama. Nanti kalau turunan kedua ya berarti orde kedua. Kalau turunan ketiga yang terlibat paling tinggi berarti orde ketiga. Oke. Kemudian terkait dengan linearitas. Bagaimana dengan linearitas? PDB ya. PDB dikatakan linear jika memenuhi semua syarat berikut. Ingat ya, pertama bahwa koefisien dari variabel terikat atau turunannya adalah konstanta atau variabel bebas. Yang kedua, variabel bebas atau turunannya berpangkat 1. Oke, itu syaratnya ya. Kita cek sekarang. Di sini kan yang jadi variabel bebasnya adalah Y. Turunannya adalah apa? dy dt. Nah, kita bisa lihat dari sini ya, bahwa Y dy dt, nah ada ini ya. Kalau kita pilih koefisien dari dy dt, ini bisa dibaca begini.
bahwa Y ini adalah koefisien dari dy dt. Atau sebaliknya, bahwa dy dt adalah apa? Koefisien dari Y. Sama. Nah, berarti di sini koefisiennya bukan apa? Bukan konstanta dan bukan juga variabel bebas. Tapi koefisiennya adalah variabel terikat, yakni Y. Y kan variabel terikat. Jadi karena koefisien variabel terikat ya, oke, karena ya koefisien dari dy dt variabel terikat, maka PDB-nya adalah PDB non linear. Itu ya. Tinggal ngecek koefisien Y. Sini kan koefisien dari Y adalah dy dt, atau sebaliknya, koefisien dari dy dt adalah Y. Bukan konstanta, bukan variabel bebas, atau bukan T. Ingat ya, variabel bebasnya kan T kan ya. Y variabel terikat, T-nya adalah variabel bebas. Oke, jadi ini bukan linear atau non-linear. Orde 1, non-linear. Kemudian homogen atau tidak. Untuk melihat homogenitas, ya, maka caranya adalah pindahkan variabel bebas atau konstanta ke ruas kanan dan biarkan variabel terikat di sebelah. Jadi kalau kita lihat di sini, dari tadi kan Y dy dt min 2T sama dengan 0, ini kan variabel bebas nih, yang tidak, yang bukan koefisien dari variabel terikat. Maka ini bisa kita pindahkan. Jadi bisa kita tulis bahwa Y dy dt sama dengan 2T. Nah, karena di ruas kanan ini bukan 0, ini tidak sama dengan 0 ya, maka PDB-nya kita sebut dengan PDB non homogen. Oke, ya, jadi dengan demikian ya, jadi Y dy dt min 2T sama dengan 0 adalah persamaan diferensial biasa PDB orde 1, kemudian non-linear dan non-homogen. Nah, itu ya simpulannya. Nah, kemudian kita akan periksa apakah Y kuadrat min 2T kuadrat sama dengan A adalah solusi dari ini. Dengan Y-nya positif kita definisikan ya. Jadi, apakah Y kuadrat min 2T kuadrat sama dengan A solusinya? Caranya apa? Caranya kita cek. Dari persamaan ini, kita dapatkan persamaan yang ini. Atau sebaliknya, dari sini, betulkah solusinya ini? Jadi bisa dua cara sebetulnya, bisa pembuktian dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Saya akan mulai dari kanan ke kiri ya. Jadi dari Y kuadrat min 2T kuadrat sama dengan A, coba kita dapatkan bentuk ini nih. Nah, bentuk turunnya, maka kita bisa coba lakukan pendiferensialan implisit dengan cara apa? Dengan cara menurunkan terhadap T. D dt dari Y kuadrat min 2T kuadrat itu sama dengan D dt dari A. Ingat, karena Y sebagai fungsi dari T, ya, maka ketika diturunkan terhadap T, kita gunakan aturan rantai. Turunan dari Y kuadrat adalah 2Y.
karena aturan rantai ya, maka kalikanlah dengan DY DT. Kemudian kalau ini ya tidak perlu aturan rantai kan, ini sudah 2T kuadrat atau min 2T kuadrat, turunkan terhadap T, berarti apa? Min 4T, gitu kan? Sama dengan, ini apa ini? 0 kan ya? Turunan dari A, karena hanya konstanta, turunkan terhadap T berarti 0. Kita bagi 2, maka dapatlah bahwa Y DY DT min 2T sama dengan. Ya, jadi jelas dari sini ya, bahwa dari sini bisa dapatkan dengan kata lain, dengan demikian bahwa Y kuadrat min 2T kuadrat sama dengan A adalah solusi dari ini. Ya, jadi ini adalah solusi dari ya, simpulan. Jadi Y kuadrat min 2T kuadrat sama dengan A adalah solusi dari Y DY DT min 2T sama dengan 0. Nah, selain cara begini boleh juga dengan apa? Dengan cara apa? Membuktikan dari sini, dari persamaan ini. Jadi kita punya bahwa tadi Y DY DT min 2T sama dengan 0. Kita lakukan pemisahan variabel ya. Y DY DT pindahkan dulu ke kanan sama dengan apa? 2T. Ini kita tuliskan Y DY dalam bentuk diferensial berarti 2T. Ini integralkan, ini integralkan. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah terpisah variabelnya, variabel Y di sebelah kiri, variabel T sebelah kanan, nah, kita integralkan. Integral dari Y DY adalah apa? Setengah Y kuadrat. Dan integral dari 2T DT adalah T kuadrat. T kuadrat. Nah, ini tinggal tambahkan dengan suatu konstan. Nah, ini kita bisa kalikan saja dengan apa? Dengan 2 ya, jadi Y kuadrat sama dengan 2T kuadrat plus 2C, gitu kan ya. Kita pindahkan ke ruas kiri berarti Y kuadrat min 2T kuadrat sama dengan 2C. Nah, 2C-nya kita ganti dengan apa? Dengan A. Jelas bahwa Y kuadrat min 2T kuadrat sama dengan A adalah apa? Solusi dari persamaan diferensial. Ini PDB-nya. Ini adalah solusinya atau solusi umumnya ya. Oke ya. Itu untuk soal yang pertama ya. Kemudian soal yang kedua. Ini ya. D2Y DT kuadrat min 3DY DT plus 2Y sama dengan 0. Dan tunjukkan bahwa yang sebelah kanan adalah solusinya. Jadi kedua tadi D2Y DT kuadrat min 3DY DT plus 2Y sama dengan. Pertama kita lihat bahwa turunan tertinggi yang terlibat adalah ini nih. Turunan kedua, gitu kan ya? Jadi turunan tertinggi adalah turunan kedua. Maka PDB-nya adalah PDB orde kedua. Kemudian kita cek sekarang koefisiennya. Koefisien dari turunan kedua ini kan 1 di sini.
Ini koefisien dari DYDT adalah minus 3. Dan koefisien dari Y adalah 2. Jadi semua koefisiennya, semua koefisien Y dan turunannya adalah konstanta. Karena dipenuhi syarat ini ya, maka berarti apa? Berarti PDB-nya PDB linear. Kemudian yang ketiga, homogen atau tidak. Nah, kita lihat sekarang di sini bahwa seluruh variabel terikatnya dan turunannya, Y dan turunannya sudah di ruas kiri. Dan ternyata ruas kanannya apa? 0 gitu kan ya. Jadi semua Y dan turunannya di ruas, sudah di ruas kiri ya. Sudah di ruas kiri. Sedangkan ruas kanan adalah 0 gitu kan ya. Nah, ini ya, 0. Maka PDB-nya adalah PDB homogen. Jadi simpulannya D2Y dt kuadrat min 3 dy dt plus 2y sama dengan 0 adalah PDB linear, PDB orde 1 dulu ya, kita sebut ordenya dulu. PDB orde 1, orde pertama, linear, dan homogen. Oke ya. Kemudian, betulkah yang sebelah kanan, atau tadi ada ini ya, Y sama dengan A E pangkat T ditambah dengan B E pangkat 2T, betulkah ini solusi? Nah, ini lebih mudah kalau kita dari kanan ke kiri saja ya. Jadi coba kita cek. Kita punya Y sama dengan A E pangkat T plus B E pangkat 2T dengan A dan B konstanta. Kita coba turunkan. Kita dapatkan sampai turunan kedua ya. Turunan pertamanya dy dt. Ini A, ingat turunan dari E pangkat T adalah apa? E pangkat T tetap ya. Sementara yang ini turunan dari E pangkat 2T, 2-nya pindah ke depan, berarti 2B dikalikan dengan E pangkat. Kemudian turunan keduanya, D2Y dt kuadrat. Turunkan lagi nih. Ini tetap ya, A kali apa? E pangkat T ditambah, turunkan lagi keduanya sini jadi 4 ya. 4B kali E pangkat 2. Coba kita buktikan apakah kalau turunan keduanya ditambah 3 kali dy dt ditambah 2y sama dengan 0. Maka kita lihat sekarang ya. D2y dt kuadrat min 3 dy dt min 3 dy dt plus 2y. Berarti sama dengan, masukkan ini ya. Berarti A E pangkat T ditambah dengan 4B E pangkat 2T dikurangi 3 dikali ini nih. 3 kali ini ya. 3 kali dy dt, berarti 3A ya. Misalnya 3A E pangkat T kan ya. Kurangi lagi, dikali 3 dikalikan dengan 2. 6 ya. 6B E pangkat 2T gitu. Beres ya, karena 3 dy dt plus 2y. Berarti yang Y kita kalikan 2 nih. Ini apa? Kalau kalikan 2 berarti ini ada 2, di sini ada 2 kan ya. Berarti 2A
E pangkat T plus 2B kali E pangkat. Apa hasilnya? Sama dengan berapa ini? Dengan ini ada A E pangkat T, ini ada min 3 A E pangkat T, berarti kan jadi min 2 A E pangkat T kan ya? Min 2 A E pangkat T dengan 2 A E pangkat T. Ditambahkan, berarti 0 kan ya? Ini bisa kita coret nih. Hilang ya. Ini tambah ini kan 3 lah, boleh dikurangi 3 kan jadi 0. Berikutnya, ini ada 4 tambah 2 berapa? 6 ya. Dengan min 6, berarti jadi apa? 0. Ini juga saling meniadakan. Jadi hasilnya apa? 0. Ya. Hasilnya adalah. Jadi jelas kalau begitu, bahwa jadi gitu ya, Y sama dengan A E pangkat T plus B E pangkat 2T, solusi dari D2Y DT kuadrat min 3 DY DT plus 2Y sama dengan 0. Ya. Oke, itu salah satu cara, atau ini adalah contoh-contoh soal yang bagaimana menentukan orde, linearitas, homogenitas, dan memeriksa apakah Y sebagai fungsi T yang ada di sebelahnya itu merupakan solusi dari PDB tersebut. Baik, sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.